Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dina Fitriana dan Muhammad Fatur Huda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai fenomena sidik jari dalam perspektif Al-Quran dan sains. Pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian mengenai sidik jari, yang kedua ayat Al-Quran tentang jari, yang ketiga korelasi antara ayat Al-Quran dengan sains. Nah, sidik jari dalam siklus perkembangan yang terjadi selama berabad-abad sebelumnya melahirkan banyak istilah tentang sidik jari. Antara lain yang pertama ada daktolografi, yang kedua ada daktoloskopi, yang ketiga ada dermatologics. Dalam bahasa Yunani, istilah tersebut mengandung arti yang berbeda-beda. Daktolografi berarti jari yang menulis, daktoloskopi berarti untuk melihat jari, dan dermatologics berarti ukuran kulit. Istilah dermatologics pertama kali diperkenalkan oleh Harold Cummins dengan arti semua gambaran di alur kulit yang terdapat pada jari-jari tangan, kaki, telapak tangan, telapak kaki, dan terdapat fleksi. Menurut Ben Andrian, sidik jari adalah garis-garis halus yang dibentuk oleh lapisan-lapisan kulit. Kemudian garis-garis halus tersebut membentuk pola unik dan berbeda pada setiap manusia. Karena sidik jari merupakan lapisan kulit, maka sidik jari sebenarnya terdapat pada seluruh permukaan kulit, tetapi yang paling jelas terletak pada ujung jari jemari tangan dan kaki. Pengertian sidik jari dalam literatur bahasa Arab yang terdapat dalam ayat Al-Quran, sidik jari diambil dari kata banana. Lafaz banana mempunyai arti ujung jari jemari dan merupakan bentuk dari jamak atau isim jamak. Kata banana merupakan bentuk tunggal dari al-banan. Kata banana disebut mu'annas atau muzakkar. Nah, pada pembahasan yang kedua kita akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang mengandung kata jari. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza yuhyi rabbuka illal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu. Sa'ulki fi qulubil ladina kafarur ru'ba fadribu fauqal a'naqi fadribu minhum kulla banana, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pacunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Dalam ayat tersebut, lafaz banana yang ada di term banan menurut Muhammad Quraish Shihab mengandung arti sebagaimana aslinya, yaitu ujung jari, karena dalam ayat tersebut bercerita mengenai keterlibatan para malaikat di perang Badar, dan lafaz yang memiliki arti maka penggalah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka adalah perintah dari Allah untuk malaikat. Yang kedua, ayat Al-Quran yang mengandung kata tentang jari yang ada pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, yang artinya bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Dalam ayat kedua, yaitu lafaz banana, itu dimaknai sebagai sidik jari oleh sebagian mufassir kontemporer, seperti yang dilakukan dari tafsir ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurutnya, lafaz banana dalam tafsir-tafsir pada masa klasik dan pertengahan yang dimaknai dan ditafsirkan sebagai jari jemari atau ujung jari jemari. Nah, jadi dalam para mufassir kontemporer itu mengaitkan surat Al-Qiyamah ini dengan sebagai sidik jari. Sedangkan
pada mufasir terdahulu atau pertengahan dan klasik itu ujung jari jemari saja. Nah, selanjutnya, sebagian dari para mufasir masa kontemporer yang bersepakat bahwa lafaz banana pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4 menafsirkannya sebagai sidik jari. Mufasir tersebut antara lain, yang pertama ada Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Al-Misbah, yang kedua ada Li As-Sabuni dalam karyanya Safa At-Tafsir, yang ketiga ada Tantawi Jauhari dalam karyanya Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan para mufasir lainnya. Nah, selanjutnya kami pada pokok pembahasan yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang korelasi identifikasi sidik jari. Surah Al-Qiyamah secara garis besar menerangkan peristiwa yang luar biasa terhadap hari kiamat, yang mana di dalamnya Allah juga menjelaskan bagaimana cara Allah mengenali atau melihat setiap individu pada peristiwa kiamat itu. Kitab tafsir ilmi Kemenak yang menafsirkan surah Al-Qiyamah ayat 4 tersebut sebagai sidik jari. Tafsir ilmi tersebut juga menjelaskan bahwa sidik jari tidak berubah selamanya dan dapat digunakan sebagai identitas untuk manusia. Nah, selanjutnya ada pada Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3, yang mana surat ini mempunyai menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Qiyamah ayat keempat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabul insanu alan najma'a idhomah, yang artinya apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Dalam asbabul nuzulnya, maksud dari surah Al-Qiyamah ayat 3 akan memperjelas dari ayat keempat, di mana terlihat mempunyai keterkaitan sebagaimana dalam kitab tafsir ilmi Kemenak Republik Indonesia. Nah, asbabul nuzul dari ayat ketiga ini diturunkan untuk menjawab keraguan-raguan orang kafir yang meragukan Allah bisa membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal dan membedakan setiap individu pada saat itu. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, bahkan mengidentifikasi dan membangkitkan masing-masing individu. Serta Allah tegaskan bahwa Allah mampu mengumpulkan dan menyusun kembali tulang-tulang yang sudah hancur dan bercampur dengan zat lain dengan sempurna tanpa ada yang keliru ataupun kurang sedikit pun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fathur Huda. Ya, saya akan melanjutkan dari rekan saya mengenai identifikasi sidik jari menurut para sains. Ilmu sidik jari pada awalnya adalah untuk mengidentifikasi seseorang karena sidik jari tiap manusia berbeda. Ilmu mengidentifikasi seseorang melalui sidik jari disebut daktiloskopi. Ilmu ini digunakan untuk keperluan forensik kriminal di kepolisian. Terdapat fakta unik tentang sidik jari, yakni tidak akan berubah seumur hidup kecuali jika terluka parah pada jarinya. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Karena keunikannya tersebut, sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam menyelidiki kejahatan. Dalam pandangan sains, sidik jari digunakan sebagai bahan identifikasi karena sidik jari mempunyai ciri perennial nature yang tidak akan berubah dalam seumur hidup dan immutability. Perubahan terhadap sidik jari hanya akan terjadi apabila mengalami suatu kecelakaan yang sangat parah. Bahkan dalam kematian, sidik jari kita akan tetap ada, sangat memudahkan untuk mengidentifikasi mayat. Ini karena pola sidik jari tertanam begitu dalam di bawah permukaan kulit, sehingga bisa dibilang permanen. Meskipun bisa aus dari paparan kondisi ekstrim, sidik jari akan bertumbuh kembali begitu paparan abrasif, tajam atau kondisi panas. Dalam beberapa kasus, kerusakan ujung jari bisa sangat parah dan berdampak dalam ke lapisan pembangkit kulit, mengakibatkan perubahan permanen pada sidik jari.
Para ahli melaporkan bahwa bekas luka yang dihasilkan dari luka bakar atau luka tajam bisa ikut terkode selama secara permanen mengikuti pola sidik jari. Selanjutnya mengenai macam-macam sidik jari, yang perlu ketahui bahwa sidik jari mengungkap identitas masing-masing individu. Identitas tersebut tidak mempunyai kesamaan antar individu satu dengan yang lainnya. Di samping hal tersebut, hal ini juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mampu membuat sidik jari tiap manusia selalu baru atau tidak sama sekalipun itu kembar identik. Dalam hal ini, sains mengungkapkan macam-macam pola sidik jari dari manusia, antara lain whorl biasanya berbentuk spiral atau memutar. Pola guratan ini dapat dilihat dengan jelas disebabkan bentuknya yang menonjol dan kontras. Yang kedua, arch memiliki bentuk pola agak flat alias datar. Arch juga mempunyai pola garis-garis yang umumnya agak menonjol bergelombang ke atas. Yang ketiga, loop memiliki bentuk yang hampir mirip dengan spiral, namun tidak melingkar secara utuh. Selanjutnya, sidik jari sebagai identitas dan kepribadian. Berkaitan dengan identitas, manfaat sidik jari lainnya juga dapat mengungkapkan karakter dan bakat yang dibawa seseorang semenjak dia lahir dan menurun dari kedua orang tuanya yang belum terkontaminasi oleh lingkungan. Hal tersebut dipengaruhi oleh genetik saat pembentukan sidik jari di usia janin yang 13 minggu atau 3 bulan, sehingga setiap individu mempunyai pola yang unik dan berbeda. Dalam tafsir ilmiah Kementerian Agama, itu menjelaskan bahwa sidik jari mempunyai pola yang jelas berbeda dari seseorang dengan yang lain. Dari setiap keunikan individu inilah yang mampu mengungkapkan identitas beserta karakter dan bakat kecerdasan terpendam dari seorang individu. Yang selanjutnya merupakan salah satunya ahli dermatologi lipis yang meneliti mengenai kepribadian identitas dalam sidik jari. Ada Noel Jacquin. Noel Jacquin mulai meneliti adanya keterkaitan antara sidik jari dan kepribadian seseorang pada tahun 1933. Pada studi awal yang dilakukannya, Noel Jacquin membagi sidik jari tangan ke dalam 5 tipe besar. Yang pertama, ulnar loop, yakni memiliki mental dan emosi yang elastis, cenderung adaptif, responsif secara emosional, punya kecenderungan sulit berkonsentrasi. Orang ini merupakan seorang yang mampu melakukan banyak hal secara bersamaan atau multitasking. Yang kedua, tipe arch, yakni bersikap menahan diri dan represif, menganut gaya pasif agresif dan mudah curiga. Untuk tipe ketiga, tension arch, yakni sensitif dan emosional, mempunyai apresiasi artistik, idealistik, dan impulsif, memiliki emosi yang elastis, terlalu sensitif, mudah tegang dan panik. Yang keempat, composite worth, orangnya independen, orisinil, dan sangat individualistik. Emosionalnya sangat elastisitas yang ditentukan oleh hasrat dan ego pribadinya yang dibatasi oleh cakrawala berpikirnya. Orangnya misterius dan mudah curiga. Yang terakhir, tipe double loop, yakni orangnya praktis dan membumi, sangat kritik dan represif, namun kurang elastis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan atau salah-salah kata. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.